segimana indahnya pun gak akan pernah mengalahkan indahnya Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa adraka mal-Qari'ah. Dulu kan ada tuh nabi palsu ngikut-ngikut nyobain bikin Quran. Al-Fil, Mal-Fil, Wa adraka mal-Fil, biar sama gitu. Masa gajah aja terang. Al-Qari'ah, apa itu kiamat? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu? Wa ma'adraka mal-Qari'ah, apakah kamu tahu apa itu kiamat? Ikuti sama ini. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma'adraka mal-Fil, apakah kamu tahu gajah? Ya gak usah, itu tinggal lihat aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babud da'awatil mustajabat. Babud da'awatil mustajabat. Bab ini menjelaskan tentang doa-doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Mustajab itu bahasa lainnya apa? Qabul, doa yang dikabul, doa yang diijabah. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Muawiyah anil A'mash anil Hujjaj an Ibrahim bin Abdurrahman an Abdullah bin Ubay radhiyallahu taala anhum. Banyak riwayatnya yang menceritakan utian Nabi didatangi oleh seseorang berasal dari Arab pedalaman. Faqala, dia berkata, orang Arab ini, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, alimni, ajarkanlah kepadaku, ya Rasul, ajarkanlah kepadaku mayudzini minal Qur'ani, apa-apa yang cukup bagiku, yang memberikan kepuasan. Artinya, ajarkanlah saya tentang sesuatu yang memuaskanku dari Al-Quran. Ajarkanlah saya sesuatu dari Al-Quran. Fa inni la ahfadu syai'an minal Qur'an. Sesungguhnya aku tidak hafal ayat-ayat atau tidak menghafal Al-Qurannya. Faqala, jadi ada orang ingin bertanya ke Rasul tentang sesuatu yang mudah. Maksudnya, saya nggak bisa ngafalin Quran, nggak bisa ngafalin dalil banyak gitu. Maka apa jawaban Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah, bacalah olehmu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hafal ya. Ini orang Arab diajarkan sama Rasul. Ini bacaan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma raja'a faqala, datang lagi yang kemudian, ya Rasulullah haula ili rabbi. Ya Rasul, kalau bacaan yang kemarin kayaknya itu buat Allah ya. Subhanallah, maha suci Allah, artinya walhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk ibadah dan tidak ada kekuatan menghindari maksiat kecuali karena pertolongan Allah. Ini kalimat ini ternyata buat Allah semua ya Rasul ya, kata orang Arab. Terus dia bilang, tanya gini, famali, ada nggak yang buat saya ya Rasul? Gitu. Jadi pinternya tuh gitu, minta doa ke Rasul, doanya yang dari Quran, baca apa tadi itu. Terus itu kayaknya buat Allah semua, itu pujian buat Allah. Nah, dia belum paham kalau memuji itu justru doa yang paling mustajab, puji saja Allah. Nah tapi nggak apa-apa, Rasul ajarkan, kul, katakanlah olehmu, Allahumma firli, ini baru buat kita kan, warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Fa'addaha, apa namanya, diulang, dihafalkan. Biyadil ukhra khamsan, 5 kali, thumman tolako. Setelah 5 kali dia ulang-ulang dibaca, diulang sampai 5 kali. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihani aku. Terus apa lagi? Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Wa'afini, dan berikan kesehatan jasmani dan rohani. Sehat walafiat. 5 kalimat ini dihafal sama dia. Yang tadi juga 5 kalimat sama.
semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu 5. Yang ini juga 5. Kemudian intolako, summan tolako, kemudian dia pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad mala al-a'rabi yadayhi minal khairi in huwa wafa bima qala. Nah, kata Rasul apa? Laqad mala al-a'rab, sungguh orang Arab itu sudah penuh dengan doa dan rahmatnya. Memuji Allah sudah, dan dia meminta urusan pribadinya sudah. Lengkaplah sudah itu orang Arab katanya. Jadi yang kita minta apa sih, kebutuhan kita di situ sudah ada semua. Tapi syarat berdoa, maka kita sudah tahu sekarang kalau berdoa pasti pertamanya memuji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang alhamdulillah fi ni'amahu, ada yang alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wa ada. Pokoknya memuji Allah dulu kalau meminta sesuatu. Setelah itu baru minta urusan pribadi. Jadi jangan langsung to the point ya. Nah, itu adabnya. Ini Rasul mengajarkan dan kita mengikutinya. Sungguh mereka telah penuh, orang Arab ini penuh dengan kebaikan ketika dia memenuhi melaksanakan apa yang aku ajarkan kepada mereka. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, makna qauluhu 'allimni ma yuzini minal Qur'an. Apa yang dimaksud orang Arab tadi minta, ya Rasul, ajarkan aku sesuatu yang memuaskan hatiku dari Al-Quran. Idza 'allama minal Qur'an ma yaqra'u fis shalat fala budda lahu min dzalika fa illam ya'lam aktsaru min dzalik. Ini adab tentang berdoa. Ini judulnya apa? Babnya tentang doa yang mustajab itu. Doa yang mana ya, Kang? Atau Pak Ustaz, kan doa yang mustajab itu yang gimana? Rasul ajarkan. Yang pertama susunannya lihat dari Al-Quran. Ada nggak doa dalam Quran? Kalimat-kalimat doa banyak. Rabbi firli walidayya, doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Quran. Apalagi Allah, Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina fid. Itu Quran semua. Makanya ustaz sekarang baca itu tuh bukan dari kalangan dia sendiri, dari kitab biasain kiai. Emang dari Quran, aslinya dari Quran yang kemudian diriadohi, ditirakati, diamalkan, dirutinkan oleh para kiai. Kemudian dampaknya terasa, kekuatan doa, maka kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Terus diamalkan lagi. Ada di mana-mana orang doa yang nggak jauh-jauh. Terutama yang wajib, Rabbi firli walidayya. Maksudnya adalah idza 'allama minal Qur'an, idza ulima minal Qur'an ma yaqra'u fi shalat fala budda lahu min dzalika fa illam ya'lam aktsaru min dzalika wastamal hadhil kalimat. Dengan harapan, keutamaan Quran itu kan begini, afdalul kalam, kalamullah. Ada orang yang berkata-kata, orang terpengaruh, terbuai. Misalnya motivator ya, dulu keren ini Pak, Mario Teguh. Anda begini, nah begitu. Orang tepuk tangan, terbuai dengan, benar juga ya. Seperti dapat motivasi hidup. Kalau Anda menggali sumur 1, 2, tidak keluar air, 3, mungkin yang keempat Anda gali sedikit lagi, di situ Anda akan mendapatkan kepastian. Tepuk tangan, kayak indah gitu. Terus ada orang juga bisa berpuisi, bisa bersajak, bisa syair, lirik, lagu, macam-macam nada, indah kan? Tapi seindah-indahnya ucapan adalah Al-Quran. Segimana indahnya pun gak akan pernah mengalahkan indahnya Quran. Coba Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama adraka mal qari'ah. Dulu kan ada tuh nabi palsu ngikut-ngikut nyobain bikin Quran. Al-fil, mal-fil, wama adraka mal-fil, biar sama gitu kan. Ada lirik, lagu, syair tuh. Kalau A semua. Jika malam ini aku di sana, mungkin kau juga di sana. A sama A. Jika begitu berarti kita sedang berada di tempat yang sama. A lagi. Kan gitu. Dalam disiplin ilmu, syair atau puisi saja. Nah, saya dalam Quran, orang dulu nabi palsu itu membuat ayat baru, yaitu ngikutin Al-Qari'ah. Ngikutin lagi, apalagi ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu diikutin, ditiru-tiru gitu. Akhirnya akan ngaco. Masa gajah aja harus diterangin. Al-Qari'ah, apa itu kiamat? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kamu tahu apa itu kiamat? Ikutin sama dia. Al-filu, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apakah kamu tahu gajah? Ya enggak usah, itu tinggal lihat aja. Kalau kiamat kan enggak kelihatan. Itu yang nyata gitu. Saya tulis puisi. Pasifik, tahukah apa itu gelas?
Bagaimanakah bentuknya gelasnya? Indah apanya kata-kata itu? nggak ada indah-indahnya gitu. Ya cuma nyanyiin. Nah ini berharap ketika berdoa dengan bacaan yang sumbernya dari Quran, itu artinya kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Satu, emang Quran itu kan kalamullah. Allah yang menyampaikan kepada Rasulnya supaya berdoalah kepadaku dengan ini. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, maka berdoalah dia, Rabbi syrahli. Ini redaksi Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam. Itu redaksi dari siapa? Kan dari Allah yang ngajarin Nabi Musa. Terus kita tiru doa itu, kita baca sampai sekarang. Jadi keutamaannya lebih baik dengan bacaan Quran. Makanya kalau ada orang, Pak saya doa pakai bahasa sendiri boleh? Boleh aja. Tapi kalau bicara adab, kaifiyah, afdol, ya lebih afdol yang dulu pernah dibaca oleh para nabi dan rasul. Mendapat pahala juga dia membaca Qur'annya. Qala al-Faqih rahimahullahu haddatsana Abul Husain haddatsana an Malik bin Yazid Hafsah Abil As qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi waj'un. Suatu ketika Rasul datang kepadaku wabi sementara aku waj'un dalam keadaan kelaparan. Karena anna ayyuhlikuni seperti lapar itu sudah sangat tidak tahan saking kelaparannya sampai udah susah napas. Faqala maka Rasul mengobatinya. Datang ke situ ada orang sedang kelaparan. Saya sedang kelaparan yang sangat luar biasa, haus yang luar biasa. Faqala Rasul berkata, amsihhu biyaminik. Nah, sekarang usaplah oleh kedua tanganmu, oleh tangan kananmu, sab'a marratin wa qul a'udzu bi'izzatillah. Ini kan jadi amalan gitu. Jadi wiridan. Ini banyak ngambil dari kitab-kitab. Amsihhu, usaplah biyaminik dengan tangan kananmu sab'a marratin 7 kali. Di mana? Bisa di muka, bisa di perut. Lagi lapar, bukan lagi puasa ya. Ya puasa nggak usah doa, emang suruh lapar. Kul katakanlah apa doanya? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajdar wa hadza. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dari zat kemuliaan Allah, kepada Allah yang maha mulia, wa qudratihi dan dengan kekuasaannya, min syarri ma azdar dari segala keburukan resiko. Orang lapar apa sih? Kering ususnya terus pingsan. Yang gitu. Orang ahad dan segala kekhawatiran, takut lapar kan bergetar badan, keluar keringat tapi lemes akhirnya pingsan. Nah itu doanya. Faqultu dzalik fa adhaballahu ma kana bi. Kemudian aku membaca doa yang disarankan Rasul sambil mengusapkan ke muka gitu atau ke perutnya 7 kali diusap. Aku bacakan ternyata rasa laparnya hilang. Bisa begitu. Ini kan kias perlu juga. Artinya ini doa untuk apa? Menghilangkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi ada syariatnya, wasilah apa? Tiupkan. Baca 7 kali, tiupkan. Baca 7 kali, tiupkan. Sakit leher. Barang itu kalau diamalkan kan bisa, karena ini kan langsung dari Rasul riwayatnya. Tidak istilah dengan ini harus gimana caranya? Ini langsung dari Rasul. Yang kemudian dibuka dalam kitab-kitab, ada yang oleh ulama diriadohi, maksudnya apa? Ditambahin dengan puasa, ditambahin dengan ini, dengan ibaratnya diasah itu alat doa. Haddatsana Muhammad bin Fadl bin Hashim an Atwa'il radhiyallahu qala man shalla itsnatai asyrata raka'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat, la yatakallama, tidak berbicara sama sekali fiha di dalam sholat, tsumma qara'ani akhiru sab'a marratin. Artinya tidak membaca yang lain, tidak membatalkan sholatnya. 12 rakaat itu sholat apa ya? Sunnah maksudnya. Kemudian qara'a fi akhiriha sab'a marratin. Di akhirnya, di akhir sholatnya, dia membaca 7 kali surat Fatihah, wa ayatul kursi 7 kali. Siapa yang sholat 12 rakaat, kemudian di akhir sholatnya setelah sholat salam, dia baca Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, summa sajada, kemudian sujud, fa qala Allahumma inni as'aluka bi mu'afika bi mu'aqidil izzi min arsyika wa muntar rahma min kitabika wa bismika adim. Kemudian dia dalam ibadah, dalam salat tadi membaca 7 kali dan 10 kali baca tadi Allahumma inni as'aluka dalam doanya, maka astajibu lahu an Maimunah, astajibu lahu, doanya pasti dikabul. Yang populer itu kalau habis Jumat, yang setelah sholat kemudian tidak berubah tempat duduk,
baca Al-Ikhlas, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, kemudian udah ya, habis itu ayat kursi tambahin boleh, doa itu mustajab termasuk. Qalat wa kanat khadimah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat marrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Salman. Suatu ketika Rasul berpapasan dengan Salman radhiyallahu taala anhu wa huwa yadmu fi duburi shalah. Rasul melihat ada sahabat namanya Salman itu mungkin Al-Farisi ya, yang dulu punya ide buat bikin parit perang Khandaq. Wa huwa yadmu fi duburi shalah. Sahabat Salman ini sedang sholat, Rasul lihat, kemudian setelah itu berdoalah Salman. Setelah dia berdoa dalam sholat, Rasul datang, ya Salman, alaki hajatun ila rabbika. Salman, setelah kamu berdoa tuh, Salman berdoa, Rasul tanya, kamu punya hajat sama Allah? Minta sama Allah, minta sesuatu sama Allah. Qala, Salman jawab, na'am, ya Rasul. Qala faqad baina dzalika du'auka sana'un ala rabbika wasfuh kama wasafa nafsahu wa subhanahu tasbihan wa tahmidan wa tahlilan. Faqala Salman wa kaifa uqaddimu sana'a ya Rasul. Kata Rasul gini, faqaddim, maka dahulukanlah sebelum menyampaikan hajat kepada Allah. Mulailah doa itu, di antara doa itu ada memuji Allahnya, wasifatihi, dan menyebut sifat-sifatnya. Ya Rahman, ya Rahim. Sudah cukup yang biasa kita baca itu. Subhanallah, apa itu? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu. Itu kan pujian semua buat Allah. Memuji Allah dan menyebutkan sifat-sifatnya. Ya Fattah, ya Alim, ya Wahhab, ya Razak, ya Karim misalnya. Itu memuji-muji Allah dulu. Kemudian apa? Tasbihan. Baik, kata Rasul, bisa dengan kamu membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tadi, atau tahmidan, membaca hamdalah, atau tahlilan, la ilaha illallah. Salman tanya ke Rasul, baca apa ya Rasul sebelum saya berdoa? Kata Rasul, qala taqra fatihatal kitab. Kalau begitu kamu baca saja Fatihah salasan 3 kali. Fa innaha sana'ullahi ta'ala, sesungguhnya Fatihah itu isinya pujian semua kepada Allah. Coba jadi lihat dari ayat pertama sampai terakhir. Dan semua meminta kepada Allah, tapi di dalamnya